الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله التي لا تحصى مواهبه ولا تنفذ عجائبه ولا تحصر له المنن ولا تختص بزمن دون زمن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وذخرنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد أيها العباد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تقوى الإله العالمين فإنها عز وحرز في الدنيا والمرجع فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي ومن ضيع تقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة أيها العباد tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang memang diharapkan oleh Allah, bahkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melalui bulan Ramadan sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pasti mereka akan menjadi bagian orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat panggilan indah dari Allah. Mungkin selama ini kita tidak merasakan panggilan tersebut. Apa yang Allah katakan? Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang beriman dipanggil oleh Allah, dan merupakan nikmat yang besar tatkala kita memenuhi panggilan tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa panggilan itu? Kutiba alaikumusiyam. Kita diminta berpuasa di bulan Ramadan. Yang Allah katakan ayyam ma'dudat. Jangan kalian takut. Puasa itu hanya beberapa hari saja dalam satu bulan tersebut. Tidak lama sebagaimana umat-umat terdahulu. Bahkan Allah katakan kepada kita, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Manusia terdahulu pun mereka sama berpuasa dengan kalian. Namun yang memiliki jaminan dari Allah Subhanahu wa taala merupakan khususiyah bagi umat Nabi Muhammad. Allah katakan la'allakum tattaqun. Pasti kamu akan menjadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ibad, tidakkah panggilan indah tersebut menggerakkan hati kita untuk menjadikan diri ini bagian dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tahukah kita apa ciri dari orang yang sukses dengan bulan Ramadan hingga mereka mendapatkan ketakwaan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tentang ayat Al-Quran yang Allah katakan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah
annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Ya Rasulullah, Allah mengatakan dalam Al-Quran, mereka orang-orang yang mengerjakan apa yang mereka kerjakan, namun setelah mereka kerjakan, hati mereka dirundung rasa ketakutan yang begitu besar, karena mereka merasa mereka akan dikumpulkan dan dikembalikan untuk bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hingga mereka ulaika yusari'una fil khairat, mereka orang-orang yang berlomba bahkan mempercepat diri mereka untuk mengerjakan kebaikan demi kebaikan, wahum laha sabiqun, dan merekalah orang-orang yang terdahulu dan didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertanya Sayyidatina Aisyah pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah mereka yang Allah katakan walladzina ya'tuna ma atau, apakah mereka orang-orang yang berzina, atau mereka orang yang meminum minuman keras, yang melakukan maksiat yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Rasulullah? La ya ibnatus Siddiq, bukan itu wahai istriku, putri daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda, walakinnahum alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun. Mereka orang-orang tersebut yang dibilang Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut adalah orang yang berpuasa, adalah orang yang salat, adalah orang yang bersedekah. Namun di sisi lain mereka ketakutan yang begitu besar kepada Allah kalau ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ibad, dikisahkan seorang ulama besar yang bernama Al-Imam As-Salimi. Beliau memiliki keahlian menjahit. Diceritakan di satu waktu beliau memiliki bahan yang begitu indah hingga beliau menjahit pakaian yang indah untuk dijual. Ketika beliau merasa sudah terbaik jahitan beliau, beliau pergi ke pasar dan beliau jual pakaian tersebut kepada pengepul pakaian di pasar untuk mempermudah menjual pakaian tersebut. Ketika sampai, maka dilihat pakaian itu oleh penjual, oleh penampung pakaian di pasar. Al-Imam As-Salimi menyatakan dia ingin menjual dengan harga sekian, harga yang begitu tinggi, pantas untuk pakaian yang begitu indah buatan beliau. Namun penjual di pasar ini mengatakan, ya Salimi, ini pakaian kamu punya cacat begitu banyak, hasil kerjamu cacat begitu banyak. Lihat bagian tangannya punya cacat, bagian kerahnya punya cacat, bagian kancingnya punya cacat, bagian ininya punya cacat. Mendengar hal tersebut, beliau tersungkur di saat itu, menangis sejadi-jadinya, sampai akhirnya pedagang di pasar ini merasa tidak enak, menyatakan, ya Imam As-Salimi, berapa harga yang kamu inginkan saya akan berikan untukmu. Maka dia berkata, ya hadza, bukan karena harga tersebut aku menangis, namun demi Allah aku telah habiskan 60 tahun dari hidupku untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan aku merasa kalau ibadah tersebut sudah ibadah yang terbaik yang aku persembahkan kepada Allah. Tapi saat ini pakaian yang telah kubuat, yang aku merasa itu pakaian terbaik yang kubuat, kamu dengan mudahnya menemukan kejanggalan dalam pakaian tersebut. Kau katakan ini salah, dan benar itu salah. Saat ini aku berpikir, bagaimana nanti ketika aku dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah katakan, ya Salimi, ibadahmu 60 tahun, ini salah, ini salah, ini salah. Apa yang akan aku bisa tanggapi dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala? Ayyuhal ibad, inilah perasaan mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulubuhum wajilah, mereka merasakan ketakutan yang begitu besar oleh Allah pada Allah Subhanahu wa taala, hingga dikatakan orang-orang terdahulu ketika mereka melakukan pekerjaan amal-amal soleh yang mereka harapkan dari Allah, bagaimana dan pengharapan besar agar Allah menerima amalan tersebut. Sebab
tatkala amalan diterima oleh Allah, pertanda kalau orang tersebut merupakan bagian dari orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Hingga dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Orang-orang yang diterima amal ibadahnya, merekalah hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga banyak dari para salihin menyatakan, kalau saja aku tahu amalku sedikit saja dari tasbihku diterima oleh Allah, aku akan menunjukkan rasa syukurku kepada Allah, akan aku jamu orang satu kota di kota tempat tinggalku dengan makanan terbaik untuk menunjukkan rasa syukurku pada Allah, kalau satu saja tasbihku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ibad, tidakkah kita ingin menjadi bagian dari orang-orang bertakwa tersebut? Maka dari itu mari jaga apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita setelah bulan Ramadan. Selalu perbaiki amalan kita kepada Allah. Jangan sampai ibadah yang sudah kita capai-capai melakukannya, kita rusak di hari ini. Pandemi yang ada di saat ini mendidik pada kita. Lihat betapa banyak manusia takut untuk bersalaman satu dengan lainnya. Tahukah kita, kalau bersalaman laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan ini yang biasa kita lakukan setiap saat. Mudah-mudahan ini merupakan hadiah terbesar dari Allah, didikan terbesar dari Allah, hingga di saat ini setidaknya kita bisa menjaga dari satu hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Rasulullah atas bersalaman laki perempuan yang bukan muhrimnya? Nabi katakan, li an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyat min hadid khairun lahu min an tamassa yadahu yad imra'ah ajnabiyyah gat. Lebih baik kepala seorang dari kalian ditusuk dengan besi yang begitu panas dibanding tangan kalian bersentuhan dengan tangan wanita yang bukan muhrim kalian. Ayyuhal ibad, ini hanya salah satu contoh dari didikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Dan disebutkan oleh kejadian Al-Imam Hatim Al-Asam, beliau hidup dalam kemiskinan, orang yang besar, orang yang agung. Di waktu mendekati menjelang haji, beliau ingin pergi haji. Ketika kafilah mulai ingin pergi, beliau menangis sejadi-jadinya di rumah beliau. Sampai putri beliau bertanya, ya Abah, kenapa kamu menangis? Dikatakan, wahai putriku, aku ingin berangkat haji karena hatiku mengarahkan aku demikian. Namun aku tidak punya perbekalan untuk aku pergi dan juga untuk aku tinggalkan untuk kalian di rumah. Kebetulan putrinya yang masih remaja tersebut memiliki iman yang indah pada Allah. Maka beliau katakan putri ini, wahai Abah, pergilah haji. Allah akan memberikan apa yang kau mau, dan kami pun yang kau tinggalkan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya putri tersebut membuat ibu mereka menjadi ridha atas perginya Hatim Al-Asam untuk pergi haji, dan hanya ditinggalkan biaya untuk hidup 3 hari. Setelah 3 hari mereka kelaparan. Semua menangis di rumah tersebut dan menyatakan bahwa kesalahan ada pada putri ini. Ketika mereka menangis, sang putri tertawa dengan begitu gembira. Beliau mengatakan, ya ibu, wahai ibuku, wahai saudaraku, ayahku Hatim Al-Asam pemberi rizki atau pemakan rizki? Akhirnya mereka yang tadinya menyalahkan perempuan tadi, anak putri ini, menyatakan ayah kalian adalah pemakan rizki. Sudah, Allah yang memberikan rizki. Kalau memang Allah memberikan rizki, Dia akan berikan rizki untuk kita semua pada saatnya. Di hari ketiga tersebut terdengar ketukan di pintu rumah mereka. Ketika dibuka, ternyata Amirul Mukminin di saat tersebut. Gafilah rombongan yang begitu besar, mereka kehausan, kehabisan minum, minta diberikan minuman dari rumah Hatim Al-Asam. Sampai ibu mereka mengatakan, Masya Allah, kita dalam kemiskinan masih datang lagi Amirul Mukminin minta minum kepada kita. Akhirnya mereka berikan karena ini Amirul Mukminin. Apa yang terjadi? Allah buat minuman tersebut menjadi minuman yang begitu indah untuk Amirul Mukminin di saat itu. Hingga beliau bertanya, rumah siapa rumah ini? Rumah Hatim Al-Asam.
panggil Hatim al-Asam, saya akan berikan hadiah untuk dia. Hatim sedang pergi haji. Kalau begitu, oke, saya akan berikan. Dia buka ikat pinggang beliau, yang mana di saat tersebut ikat pinggang seorang pemimpin ada di ikat pinggang tersebut batu-batu permata yang begitu indah, membuat itu menjadi indah. Dia lepaskan, dia berikan hadiah tersebut kepada keluarga Hatim al-Asam, dan dia katakan, seluruh gafilah yang memiliki penghormatan atas saya sebagai Amirul Mukminin, lepaskan ikat pinggang kalian seluruhnya dan berikan hadiah tersebut untuk keluarga Hatim al-Asam. Setelah dijual, maka rumah tersebut penuh dengan emas, yang mana untuk membiayai mereka sampai mereka meninggal semua, pasti masih lebih emas tersebut. Bergembira sang ibu, bergembira keluarga tersebut. Ketika mereka bergembira, putri ini menangis terseduh-seduh, sampai ibunya mengatakan, wahai putriku, kamu ini begitu aneh. Kita sedih kamu gembira, kita gembira kamu sedih. Apa sebenarnya? Apa yang kamu simpan? Di tengah tangisan putri tersebut, beliau mengatakan, wahai ibu, tidakkah kamu melihat Amirul Mukminin yang statusnya sama dengan ayah kita, pemakan rezeki, tapi ketika Allah selipkan di hati Amirul Mukminin sedikit rasa iba kepada keluarga kita, lihat dia berikan harta untuk kita yang tidak akan habis walaupun sampai kita semua meninggal dunia. Dan saat ini aku pun sedang berpikir, kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki rasa iba kepada kita semua, pasti kita pun akan diberikan hal yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ibad, cari rasa tersebut dari Allah. Pasti Allah akan menghilangkan apapun yang membuat kita sulit. Mudah bagi Allah segala kesulitan kita, semudah kita mengedipkan mata kita untuk mengubah kesedihan menjadi kegembiraan, mengubah kesulitan menjadi kemudahan, mengangkat ini bala dan wabak dengan sebegitu cepatnya, mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal siapa dari kita, bagian dari umat Nabi Muhammad, yang rela untuk merengek di pintu Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah merubah keadaan ini menjadi keadaan yang begitu indah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan pada kita semua untuk menjaga hasil dari Ramadan ini, hingga kita menjadi bagian orang-orang yang sukses di dunia, di akhirat, sampai berkumpul dengan Nabi Muhammad di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqoulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana ala amrih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa dhukhrana wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd ayyuhal ibad, usikum wa nafsiya bitaqwallah, alayka bitaqwallah fi sirri wal alan, wa qalbaka nadhifhu min ar-rijsi wad daran, wa khalif hawa an-nafs
القصد التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها المحن. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين وتابعيهم وتابع تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم ومنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا واصلح بنا واصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أنزل الرحمة والغيث ولا تجعلنا من القانطين ولا تأخذنا بالسنين. اللهم ادفع عنا وعن جميع المسلمين الأذى والبلاء والقحط والزلازل والفتن والوباء ما ظهر منها وما بطن وادفع اللهم عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والحاسدين والجاهلين بما شئت عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. وارزقنا ومن حضر معنا حقيقة العيد وما نزل في هذا اليوم من مزيد يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والحمد لله رب العالمين.